Begitupun dalam hidup. Kalau hidup kita terasa berat, jangan salahkan hidupnya. Nah, hidup mah gak akan salah. Pasti yang salah adalah apa? Sikap kita dalam menghadapi kehidupan itu. Betul? Amal kita dalam menyikapi kehidupan itu. Ini yang seringkali membuat, nih catat, mengapa hidup kita terasa berat. Berarti bukan salah hidupnya, tapi salah sikapnya dalam menghadapi kehidupan itu. Maka tolong catat, setidaknya ada 5 sebab. Ada berapa? Mengapa hidup terasa berat. 1. Setelah yang satu selesai, apakah selesai masalahnya? Tidak. Betul? Ada ujian kesini, ujian kesini, ujian kesini, ujian kesini. Itulah hidup. Maka di surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa ahilman? Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Tuh lihat. Jadi hidup itu ujian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Tuh. Yang paling baik sikapnya ketika ujian itu datang. Lihat. Oh, Allah masih ngasih usia sama kita. Berarti 2 rumusnya, 2 tujuannya. 1, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan waktu agar kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita banyak, sehingga Allah berikan waktu agar kita bertobat minta ampun kepada Allah. Jadi kalau bunda hari ini masih dikasih umur, masih dikasih usia, ingat 2 hal tadi. Ya. Ini berlaku untuk semua hal. Kalau bunda di rumah tangga masih dikasih izin oleh Allah bersama dengan suami kita, maka catat 2 hal ini. 1, mungkin amal kita sama suami yang masih sedikit. Atau yang kedua, mungkin ada kesalahan kita di rumah tangga yang Allah berikan kesempatan agar kita memperbaiki rumah tangga kita. Maka ingat, semua pasti akan ada waktu berakhirnya. Betul? Waktu hidup di dunia nanti ketemu dengan yang namanya apa? Kematian. Selagi masih hidup, berarti rizkinya masih ada. Selagi masih hidup, berarti kesempatan berbuat baiknya masih ada. Selama masih hidup, setiap kebaikan itu masih ada. Kalau nanti udah mati, terlambat semuanya. Dan ini nasihat yang paling penting. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Ingat banyak mati. Karena orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Dan ahilman, ini lihat wajahnya hampir sama semua. Wajah camat semua ya. Apa itu camat? Jangan tersinggung, ini karena fakta, betul? Kematian itu keniscayaan, kematian itu kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan. Ada nggak sahabat kita yang mungkin tahun lalu masih bersama dengan kita, sekarang udah nggak ada? Ada? Ada. Kenapa orang udah diambil usianya oleh Allah? 1, bekalnya udah cukup. 2, dosanya udah diampuni sama Allah. Berarti kalau kita masih hidup, kenapa? Bekalnya belum cukup dan dosanya masih banyak. Betul? Makanya yang namanya mati mah pasti. Kan gitu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, yang berdiri, wafat atau berdiri teuing ieu mah.
Jadi ya, yang namanya mati mah kepastian. Dah Ahilman masih muda kene, pasti masih lama matinya. Kata siapa? Sekarang mah yang masih muda udah banyak yang udah mati. Ada apa enggak? Banyak. Bahkan menurut penelitian, yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Bener. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Asa nggak ada ya. Pasti yang mati trek-trekan motor biasanya siapa? Anak muda. Ahilman belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya ya. Asa nggak ada gitu ya. Yang begitu biasanya siapa? Anak muda. Jadi yang namanya mati itu nggak pandang bulu, betul? Bisa jadi ibu duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, ibu-ibu duluan, iya. Jadi yang duluan siapa? Jadi ya, di awal kajian kita Ahilman ingatkan, ada dua nikmat yang sering kita lalaikan. Satu apa? Kesehatan. Dua, kelapangan. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kalau dikasih sehat, sehatnya kudu apa? Afiat. Kalau dikasih kelapangan, waktunya kudu untung. Ada 4 caranya: beriman, beramal soleh, berdakwah, bersabar. Betul? Bunda sayang, hidup ini banyak cobaan. Namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya jemuran atau laundry ya. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan ya. Catat status hari Selasa itu ya. Jadi sok, kalau dikasih sehat pakai baik-baik. Kalau dikasih umur gunakan baik-baik. Kalau dikasih waktu gunakan baik-baik. Insya Allah. Baik, Bunda sayang, pagi ini kita akan belajar satu tema yang mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi keresahan bagi kita. Judulnya, mengapa hidup terasa berat? Mengapa hidup terasa berat? Oke. Sekarang saya mau tanya, ada yang sedang berat hidupnya sekarang? Loba teuing dahar meureunnan, jadi kebanyakan makan mungkin jadi berat hidupnya tehnya. Ini bukan berat tentang kilo berat kita, bukan ya. Karena suka tersinggung kalau ngomongin berat badan mah Ahilman. Ini mah tentang beratnya hidup. Sok. Yang harus Bunda pahami begini. Hidup mah tidak akan bisa lepas dari yang namanya masalah. Setuju ya? Hidup ini tempat masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan, alias ya gitu. Selama kita hidup, dalam setiap etapenya pasti ada masalah. Betul? Sok, waktu sebelum menikah pengen apa? Pengen nikah. Betul? Udah nikah pengen apa? Punya anak. Udah punya anak? Punya cucu. Udah punya cucu? Terus we gitu. Nya nepi hari kiamat kurang 2 hari gitu we. Terus. Pertanyaannya, setelah yang satu selesai, apakah selesai masalahnya? Tidak. Betul? Ada ujian ke sini, ujian ke sini, ujian ke sini, ujian ke sini. Itulah hidup. Maka di surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa Ahilman? Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Tuh lihat. Jadi hidup itu ujian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Tuh. Yang paling baik sikapnya ketika ujian itu datang. Lihat. Kalau Bunda lagi ikut ujian, hasilnya tidak lulus.
Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Coba lebih keras jawabannya. Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Betul? Nggak bisa nyalahin soal. Dah soal mah mual tertukar, sudah tertakar. Betul? Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMA nggak mungkin dikasih ke anak kuliah, enggak. Apalagi nyalahin guru. Iya masalah guru, iya mah. Iya masalah numere soal, iya mah mual mungkin. Dan soal mah tidak akan mungkin yang salah biasanya apa? Jawaban kita. Begitupun dalam hidup. Kalau hidup kita terasa berat, jangan salahkan hidupnya. Dan hidup mah nggak akan salah. Pasti yang salah adalah apa? Sikap kita dalam menghadapi kehidupan itu. Betul? Amal kita dalam menyikapi kehidupan itu. Ini yang seringkali membuat, nih catat, mengapa hidup kita terasa berat. Berarti bukan salah hidupnya, tapi salah sikapnya dalam menghadapi kehidupan itu. Maka tolong catat, setidaknya ada 5 sebab. Ada berapa? Mengapa hidup terasa berat? 1. Terlalu banyak khawatir. Apa yang pertama? Coba Ustadz mau tanya, apa yang Bunda khawatirkan hari ini? Kalau boleh saya jawab, kebanyakan yang Bunda khawatirkan itu sesuatu yang tidak harus kita khawatirkan. Sok, pertanyaannya, Bunda khawatir dengan apa sekarang? Rezeki. Betul? Dipikir-pikir, rezeki itu yang ngatur siapa? Yang jamin siapa? Terus kenapa Bunda harus mikirin sesuatu yang udah dijamin sama Allah? Halo? Bener tuh? Yang ngatur rezeki siapa? Yang jamin siapa? Kalau udah diatur sama Allah, kenapa kita harus khawatir? Berarti ahilman, kita nggak boleh khawatirin rezeki. Punten. Jangan khawatirkan rezekimu, tapi khawatirkan caramu mendapatkan rezeki itu. Sekarang mah banyak orang yang mikirin rezeki tapi nggak mikirin gimana cara mendapatkannya, halal atau tidaknya, berkah atau tidaknya. Betul? Padahal Allah tidak akan menghisab jumlah rezeki kita, tapi Allah akan menghisab bagaimana cara kita menjemput rezeki itu. Betul? Banyak orang yang mikirin rezeki, tapi banyak orang yang meninggalkan Allah yang maha pemberi rezeki. Bunda teh tahu yang ngatur rezeki Allah. Berarti kalau mau rezekinya mudah, deketin yang ngasih rezeki. Kan itu simpelnya. Tapi kita lebih banyak pikirin sesuatu yang tak harus kita khawatirkan. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Belum tentu kita ketemu dengan nanti itu. Keluarga. Ada gak yang khawatir dengan keluarga? Kenapa harus dikhawatirkan? Keluarga itu hak guna pakai, bukan hak milik. Jadi suami kita hak apa? Serius. Coba. Ustadz, nanti gimana? Nanti gimana? Catat ya. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit. Dan ketenangan setengah dari obat. Catat, status hari Rebo itu. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit, ketenangan setengah dari. Banyak orang yang sakit gara-gara apa? Banyak khawatir. Bunda kamari corona, banyak orang yang kena gara-gara apa biasanya? Bukan semata-mata tidak menjaga kesehatan, tapi lebih kepada apa? Khawatir. Betul apa enggak? Khawatir itu yang jadi nempel ke kita, jadi penyakit untuk kita. Coba Bunda pikirkan deh sekarang, apa yang seringkali Bunda khawatirkan sebenarnya tidak harus kita khawatirkan. Pelan-pelan Bunda melepaskan yang tidak harus dikhawatirkan, makin sehat, makin ringan hidup kita. Bunda khawatir omongan orang sama kita.
Betul? Untuk apa? Dan kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada aja yang gak suka sama kita. Betul gak? Catat ini. Ada dua yang tidak akan pernah berhenti. Ada dua yang tidak akan pernah berhenti. Satu, komentar orang lain kepada kita. Dua, kasih sayang Allah kepada kita. Dua hal yang tidak akan pernah berhenti. Satu apa? Sikap atau tanggapan orang ke kita. Yang kedua, kasih sayang Allah sama kita. Sekarang saya mau tanya, yang sering Bunda khawatirkan yang mana? Betul? Kenapa Bunda nggak sibuk aja dengan kasih sayang Allah? Kenapa Bunda nggak lebih sibuk aja dengan rahmatnya Allah? Kenapa Bunda lebih sibuk dengan komentar orang lain yang pasti tidak akan bisa menyenangkan semua orang? Betul? Pasti ada aja orang yang komentar berbeda dengan kita. Ahilman, orang yang lihat sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang depan lihat Ahilman sama atau beda? Beda. Yang sebelah kiri mungkin lihatnya agak sedikit cabi, mungkin. Yang sebelah kanan agak sedikit tirus. Makanya Ahilman kalau foto pasti begini. Karena saya tahu ini yang paling bagus bagian wajahnya. Meureun ieu ge nya. Mungkin yang depan melihatnya asa baruh kieu, asa bengkak kieu Ahilman teh meureun. Ibu, mengapa hidup kita terlalu berat? Karena terlalu banyak apa? Jadi sebenarnya yang bikin sakit itu siapa? Kita. Ini sering Ahilman sampaikan. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Ada berapa tadi? Hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ ya. Behtereh kan gitu jawabannya. Aa, bedanya apa? Kalau tersakiti yang bikin sakit siapa? Diri kita sendiri. Ustadz lagi tersakiti, berarti yang ngerasa sakit siapa? Kita. Kalau disakiti berarti mungkin ada orang lain yang menyakiti. Tapi ingat ya, sebesar apapun orang menyakiti kita, kita tidak akan pernah sakit hati kalau kita tidak mengizinkan hati kita sakit hati. Saya ulangi, sebesar apapun orang nyakitin kita, kalau kita nggak ngizinin hati kita sakit hati, nggak akan sakit hati. Jadi yang bikin sakit hati saha? Kita. Betul? Ada yang ketiga, hati yang sakit, double. Karena diri sendiri, karena orang lain. Sekarang Bunda ada di mana posisinya? Tersakiti, disakiti atau sakit? Alhamdulillah tidak di masjid. Balik ka imah lieur deui ya. Teu naon da emang hidup mah begitu. Berarti sebenarnya lihat. Yang membuat hidup kita terasa berat apa yang pertama? Terlalu banyak khawatir. Siapa yang bikin khawatir? Kita. Maka perhatikan, orang beriman itu tidak boleh putus asa, tidak boleh banyak khawatir. Quran surat Ali Imran ayat 139. Coba dibuka. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lihat. Dan janganlah kalian putus asa, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan sedih. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. Lihat. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang catat ini. Bunda, orang beriman itu bukan gak ada masalah.
Orang beriman tuh ada masalah, tapi karena kekuatan imannya, seberat apapun masalahnya akan terasa ringan. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Berarti yang kedua, mengapa hidup kita terasa berat? Jawabannya jauh dari Allah. Apa yang kedua? Jauh dari Allah. Udah mah banyak khawatir, jauh dari Allah. Udah semakin berat. Kenapa? Karena dia terlalu pede dengan kemampuannya. Betul? Bunda diuji di rumah tangga. Bunda diuji di rumah tangga. Suami kita tuh nguji kita banget. Kira-kira Bunda banyak kekhawatirannya? Banyak. Ya Allah, kenapa ya aku nikah sama suami yang begini ya? Apa nggak ketukar sama suaminya Cida ya? Dan suami Cida masa soleh, asa baik. Lihat, mulai. Satu, kekhawatiran pertama, lihat, Bunda menyesali yang sudah terjadi. Yang kedua, Bunda mikir macam-macam. Ya Allah, kenapa suami aku jadi berubah begini ya? Kenapa ya Allah ya? Pasti ini mah, pasti gara-gara Lydia dan Nira ima ya. Mikir, tontonannya nggak sehat, ke bawah khawatir, mikir macam-macam. Betul apa enggak? Mulai lihat suami kita gelak-geliknya beda. Megang handphone dikit dicurigai, curiga. Saya capek. Catat ini, cemburu itu boleh atau tidak? Cemburu boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kecemburuan. Halo, kamu di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Potokeun ayeuna keneh. Hayang apal di mana? Pertanyaan saya, yang nyiksa siapa? Diri kita sendiri. Padahal suami kita biasa-biasa aja. Betul apa enggak? Catat ini, jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir. Siap, status hari Kamis malam Jumat ini cocok nih. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam. Kenapa? Karena ketika engkau genggam, engkau bukan mendapatkan pasirnya, tapi engkau akan kehilangan semua pasirnya. Jadi yang bikin khawatir gini nih, kita lupa kita punya siapa? Bunda sayang, mata kita ada berapa? Tangan kita ada berapa? Kaki kita ada berapa? Kita nggak bisa ngawasin 24 jam suami kita. Tapi kita yakin ada Allah yang ngawasin suami kita. Betul apa enggak? Lebih tenang. Kadang-kadang yang bikin berat bukan keadaannya, tapi cara pandang kita menghadapi keadaan itu. Lebih tenang. Anak kita, Ustaz, kalau anak kita jauh gimana ya? Ada siapa? Ada Allah. Nih biasanya bunda yang mau pisah dengan anak kita ke pesantren tuh, sok sedih tuh. Ustaz, kumahanya anak saya kelaparan mual, nggak akan kelaparan. Nanti Ustaz gimana ya? Coba bunda yang sedih berpisah dengan anak, kadang-kadang apa yang bikin sedih? Kekhawatiran. Walaupun saya juga belum ngalamin ya. Mungkin nanti kalau anak saya masuk misalnya pesantren juga mungkin akan ngalamin perasaan sedih itu seperti apa. Tapi saya udah nyiapin dari sekarang gitu loh. Anggap aja bunda berpisah dengan anak bunda yang masuk pondok itu perpisahan awal. Karena kita juga nanti akan pisah sama anak-anak kita. Lebih baik, ingat ya, berpisah sementara di dunia daripada berpisah nanti di akhirat. Nah, mama teh masukin kamu ke pondok biar kamu jadi anak yang soleh. Anak yang soleha. Nanti kamu jaga mama, angkat derajat mama, muliakan mama. Nanti angkat tangan mama masuk ke surga itu. Maka seringkali saya bilang ke kakak saya yang masukin anak ke pondok gitu ya, kan sedih biasalah. Saya bilang teh, lebih baik berpisah sementara di dunia daripada di akhirat selamanya. Pengen punya anak yang soleh teh kan hese, betul nggak? Makanya sekolahin tempat yang baik, cari SD yang baik, ya kan? Nih bunda di Tazkiyah, masuk SD Tazkiyah, anak saya di Tazkiyah kebetulan SD-nya. Bunda nih yang orang Sentul sekitar Bogor, sok dimasukin. Cari pilih sekolah yang baik. Kenapa? Bukan karena apa-apa.
Kemampuan kita ada batasnya, betul? Ustadz Hilman, disebutnya Ustadz, belum tentu ke keluarga bisa ngajarin bunda. Anak saya apalagi lebih pintar dibanding saya. Pasti pertanyaannya ada-ada aja. Berangkat ke sebuah tempat, di rest area berhenti. Nak, sholat dulu ya. Apa jawaban anak saya? Kenapa harus sholat? Apa jawabannya coba? Kan bisa gini jawabannya. Ayatnya Ustadz dengekeun ya. Kan bisa ngomong gitu kan. Tapi ditanya coba. Kenapa harus sholat? Hese tengah jawabnya. Padahal kan mungkin di luar mah kita didengerin. Sama anak kita belum tentu. Kenapa harus sholat? Iya nak, sholat itu kewajiban. Emang kenapa kalau kewajiban? Ya nanti kalau kamu gak sholat nanti kamu masuk neraka. Emang ada apa di neraka? Datangnya sorangan liur lah. Liur kan? Itu pertanyaan coba bunda. Tapi saya mah beruntung punya anak yang cerewetnya luar biasa. Daripada nanya ke orang mending ke ayahnya, betul? Sampai suatu saat saya baca buku, kenapa kita harus sholat? Jawabannya ke anak kita apa? Nah, sholat itu cara kamu berterima kasih sama Allah. Karena Allah udah ngasih banyak sama kita. Oh, berarti ayah kalau kita sering terima kasih sama orang bakal ngasih lagi ke kita. Iya, begitulah Allah. Makin kita berterima kasih ke Allah, Allah ngasih apa yang teteh mau. Can adan hayang sholat. Jadi mindsetnya yang awalnya kewajiban jadi apa? Kebutuhan. Ini kan butuh ilmu atau tidak? Butuh atau tidak? Makanya punten, mengapa hidup terasa berat? Satu, banyak khawatir. Yang kedua, jauh dari Allah. Kita membebankan diri kita yang tidak punya daya upaya dengan masalah hidup kita. Capek atau tidak? Capek. Coba bunda, suaminya ada masalah. Tuh teriak anak gebia kan cantik. Bunda, ya suami punya masalah. Kita bilang sama suami begini, ayah teh berubah tuh. Mama teh udah gak kuat. Berubah ayah teh. Saya mau tanya, makin ibu bilang gitu, suami berubah atau enggak? Kata suami, ari maneh saha? Kan ujungnya gitu. Badan-badan gua, pikiran-pikiran, hidup-hidup. Enggak gitu. Terus jawabannya apa? Masbullah. Naon masbullah teh? Kan gitu kan? Kita makin berharap ayah berubah, please berubah. Makin ibu begitu, makin gak akan berubah. Betul? Capek, udah. Kalau kita punya keinginan dan terbatas kemampuan kita, datangi Allah. Doa sama Allah, ya Allah, Engkau yang melembutkan hati. Lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau gak lembut-lembut gimana Engkau ya Allah? Mau diambil mangga ya Allah. Wis capek ya Allah saya teh. Jadi lebih ringan. Kenapa harus membebankan semua ke kita? Capek atau tidak? Bunda ini manusia. Bunda ini apa? Kita ini manusia, ada batasnya. Ada batasnya. Tidak semua hal harus sesuai maunya kita. Kadang-kadang Allah lebih punya rencana yang terbaik untuk kita. Sikapnya apa? Jangan khawatir, jangan jauh dari Allah. Berarti lamun hidup kita terasa berat, pasti jauh dari. Makanya nanti dibuka Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Nih ya. Kalau hidupnya mau tenang, apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hati akan menjadi tenang ketika engkau mengingat. Ingat bunda, Allah gak mungkin nyakitin kita. Allah gak mungkin zolimin kita. Allah tidak akan mungkin ngasih sesuatu di luar batas kemampuan kita. Maka kalau sedang ada persoalan, deketin Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ingat bunda sayang, Allah punya rencana. Kita punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan. Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Catat ini. Maka sering Ahilman sampaikan ya,
Bunda nanti biar lebih tenang, biar bisa ridho dengan kehidupan, Bunda pahami 3 ayat. 1 surat Al-Baqarah ayat 216. 2 Quran surat Al-Baqarah ayat 286. 3 surat Al-Insyirah surat ke-97 kalau nggak salah. Surat ke-96 atau 97 ya. Ayat 5 dan 6. Catat ini. 1 surat, coba cek lagi Al-Insyirah surat keberapa, takut Ahilman salah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa isinya? Ingat, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal di mata Allah itu baik. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal di mata Allah itu buruk. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti kalau pagi ini ada yang merasa hidupnya dikasih persoalan, ujian, kenapa harus saya? Jawabannya karena Allah percaya kita mampu. Karena Allah percaya kita kuat. Bunda bisa lebih ridha. Dan yang ketiga, surat keberapa, benar nggak? Surat ke 94, maaf. 94 ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Badai pasti, hujan pasti berhenti. Ingat ya, kuncinya deketin Allah. Karena biasanya yang membuat hidup terasa berat, 1, terlalu banyak khawatir, 2, jauh dari Allah. Sekarang ada namanya penyakit overthinking, tahu nggak? Apa itu overthinking? 2 overthinking teh. Overthinking teh loba pikiran, loba kahayang gitu. Banyak pikiran, banyak keinginan. Kalau Bunda ingin bahagia, jangan banyak pikiran dan jangan banyak keinginan. Udah. Hidup sewajarnya, hidup sekedarnya. Ada penyakit yang tidak akan pernah sembuh, namanya GENGSI. Penyakit yang tidak ada obatnya. Apa namanya? GENG. Apa itu? Biasanya banyak orang yang overthinking karena loba mikirkeun batur. Betul? Aduh, ya Allah, dia kerudungnya udah kerudung baru lagi. Ada logonya B di dia tah. Apa meureun naon merek nanya? Ya Allah, ya Allah. Bunda, jangan mengukur hidup kita dengan hidup orang lain. Betul? Karena setiap orang hidupnya pasti beda. Betul? Jangan. Kalau kata orang Sunda mah, jangan tuturut. Jadi karena muning ya teh. Jangan tuturut batur, lain tuturut muning. Jangan ikutin orang. Tuturut muning. Gitu. Iya. Kenapa nya? Karena masing-masing orang pasti beda. Iya. Bunda akan sangat menyakitkan hidup kalau hidup kita ngukur sama kehidupan siapa? Orang lain. Iya. Bunda nggak bisa bilang gini, enak kali ya kalau punya suami kayak Ustadz Hilman. Jangan. Dah Ustadz udah pasti nggak mau sama ibu, kan begitu jawabannya. Jangan. Udah terima yang sekarang. Benar. Kadang-kadang yang bikin hidup kita berat terlalu banyak khawatir, jauh dari Allah, kebanyakan overthinking. Maka nanti yang ketiga, mengapa hidup terasa berat? Ya, terlalu berharap kepada manusia. Mengapa hidup terasa berat? Terlalu berharap kepada pasti kecewa. Berharap boleh, tapi jangan terlalu. Ustadz, aku mahnya
kalau nggak ada suami aku, nggak tahu hidup aku akan seperti apa. Nyatanya biasa aja. Biasa aja. Fine-fine aja kok selama ini juga. Bener nggak? Yang bikin berat siapa? Kitanya aja. Suami kita bilang, Ustadz, aku mah kalau nggak ada istri aku teh, hidup terasa hampa. Ibu mati, sedih nggak? Sedih lah, masa nggak sedih? Normal merenan menyentuh. Ibu sedih, sedih atau ibu mati sedih nggak? Sedih. Seminggu sedih, 2 minggu sedih, sebulan ya belum tentu lah. Lihat dulu gimana suaminya tuh, jangan nyamain orang kayak suami ibu, udah beda-beda. Tapi bisa jadi begitu, seminggu kuat, 2 minggu kuat, sebulan nggak kuat. Baru sekarang terus, oh aku rasakan, terus tak punya istri, terus rasanya kesepian, terus tiada tempat, terus untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang, barulah diriku, aku sudah tak tahan di tempat kesunyian. Ya Allah, hindari godaan. Lusa ketemu cetuti teman lama. Seminggu kuat, 2 minggu kuat, sebulan ketemu cetuti CLBK. Cinta lama belum kelar. Jadi kumaha ahilman, lihat mengapa hidup terasa berat, karena terlalu berharap kepada, betul. Udah kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Berarti gimana? Gantungkan harapan kita kepada siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Sekarang bunda jadi istri, catat ini ya, sering ahilman sampaikan, jadilah istri yang baik, tapi niatkan semuanya untuk siapa? Tugas istri itu hanya 2, 1 taat ke Allah, 2 taat ke suami. Jadi kalau masak tugas siapa? Suami. Nyapu tugas siapa? Suami. Ngepel, nyuci piring, nganter anak, tugas ibu hanya berapa? 2. Taat kepada Allah, taat kepada. Jadi kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh cuci baju, cuci baju. Kalau suami nyuruh kita nyapu, nyapu. Jelas? Tugas ibu hanya berapa? 2. Taat sama Allah, taat sama. Ringan atau berat? Ya. Tapi ingat ya, sering ahilman sampaikan, kenapa istri harus taat sama suami? Jawabannya karena perintah Allah. Jadi bukan begini jawabannya, kenapa istri harus taat sama suami? Nya atuh lamun teu taat, gimana suami aku mencintai aku? Nanti berkurang cintanya. Ibu jangan begitu. Banyak gak suami yang istrinya baik, suaminya gak baik? Banyak gak? Berarti bukan karena itu. Istri itu taat kepada suami karena taat kepada suami adalah perintah siapa? Udah itu aja. Gak usah mikirin, Ustadz, aku tehnya Ustadz ikut senam jumba. Pokoknya mah nepi ka capek. Biar apa? Biar suami aku muji aku. Mohon izin. Ada nggak ibu yang udah jungkir balik senam tadi puji-puji ayat tuh? Ada. Aduh, nges ngoprot kesang. Ibu cerita ke suami, ayah, tahu nggak? Da bunda teh udah sebulan senam. Oh senam? Lihat. Iya. Emang kenapa?
nggak ada perubahan. Ibu berharap senam, dipuji sama suami, sakit atau tidak? Sakit. Dan bukan itu yang paling penting. Ibu teh senam, biar badannya bagus, jadi cantik, suami suka, Allah ridho. Itu kuncinya. Jadi kalau suami tidak ngasih penghargaan, nggak usah stres. Maneh mah penghargaan pisan ke orang teh. Saya teh udah senam, hargai aku pak. Cek bapak teh, berapa harganya? Tuh, sakit lagi. Lebih ringan, bunda ngaji, biar dibilang soleha sama suami belum tentu. Betul apa enggak? Ibu teh ngaji, tiba-tiba suami pulang bilang gini enggak? Mama meni soleha banget, mual bilang gitu, enggak akan. Ibu teh ngaji biar apa? Aku biar dapat ilmu, biar bisa ngerubah suami aku, anak-anak aku, keluarga aku. Syukur-syukur bisa ngebimbing kebaikan. Atuh mah bapak nggak bisa ngebimbing, minimal aku. Cek suami teh, nah ngaji jadi kieu mana durhaka ka urang cenah tuh. Berarti bukan itu fungsi ngaji itu. Bukan untuk lebih baik depan suami, karena ada istri yang pulang ngaji merasa pintar dibanding suaminya. Mah, tadi ngaji nya non materin wal ngarti lah bapak mah. Tuh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak di sini? Ada. Biasanya mah yang duduk nyender ke tembok. Apal. Ustadz mah tahu itu orangnya itu pasti. Ibu nggak usah geser, biasa aja. Semakin tahu ada masalah ya, tenang aja. Ya. Ada, imam punten ada, ditanya sama suaminya, mama tadi teh ngaji, siapa ustadznya? Ahilman. Apa materinya? Percuma pak. Bapak udah mau ngerti dijelaskan, ya bapak mah tetap ngerti. Dah bapak mah bodoh teh yang geus ngerti. Bukan untuk itu. Justru kalau ibu ngaji ada catatan, ada kebaikan, share di grup keluarga. Jangan takut diganggurekeun ke suami. Naon share-share kitu siga nu soleha wae, naon share-share kitu. Enggak apa-apa. Dah kita mah nge-share juga bukan buat dipuji sama suami. Kita tahu ini ada kebaikan, betul? Bunda mah kadang-kadang sok terseimbang. Kalau yang nyurutin suami dikirim, ya dengerin ya dengerin nih. Nih dengerin ya, kata Ahilman oge ya dengerin ya. Jadi yang dipotong tuh bab yang nguntungin bunda, ngerugiin suami. Padahal Ahilman ngebahasnya panjang. Jadi orang bilang, Ahilman mah ustadznya emak-emak katanya. Karena isinya tentang perempuan semua. Tapi bunda motongnya salah. Motong yang pas bab menguntungkan ke bunda hungkul. Padahal saya ngebahas semuanya. Ada tuh materi gini. Suami yang mencintai istrinya maka Allah akan muliakan hidupnya. Potong tah, di-share. Dengerin nih. Suami yang mencintai istrinya akan Allah muliakan hidupnya. Padahal ada kelanjutannya apa? Istri yang taat kepada suaminya maka mendatangkan rizki bagi suaminya. Itu mah gak dipotong. Tidak menguntungkan untuk saya Ustaz. Jadi kadang-kadang kita suka tidak berimbang dalam memberikan pesan itu. Nah, kembali kepada poin. Mengapa hidup terasa berat? Karena yang ketiga apa? Terlalu berharap kepada sok. Mulai sekarang berharapnya sama siapa? Ikhtiar itu tugas kita. Tapi hasil hak siapa? Allah. Yang bikin capek itu apa coba? Bunda mengambil tugasnya Allah untuk menentukan hasil dalam hidup kita. Pokoknya kudu gitu. Pokoknya harus begini. Ingat. Nggak bisa kita bilang begitu. Yang nentuin hasil haknya siapa? Allah. Tugas kita mah ikhtiar. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Kami ikhtiar. Allah takdirnya menentukan. Ya Allah, kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, gimana caranya ya Allah? Pokoknya kudu jodoh ya Allah. Eta mah lain doa, eta mah maksa. Doa itu artinya minta, bukan maksa. Ya Allah, rubah suamiku ya Allah. Kalau nggak rubah, kasih ke yang lain ya Allah.
Dari ya Allah. Hidup sama saya teh meni asari kieu ya Allah. Maksa itu namanya. Ya Allah, jika dengan suamiku ini bisa menguji kesabaranku, siapkan pahala terbaik untukku ya Allah. Catat ini bunda ya, kalau kata Ahilman mah, selama suami kita satu, tidak KDRT, dua, tidak melupakan kewajibannya kepada Allah, dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu yang diharamkan, masih bisa dipertahankan. Saya ulang ini, selama suami kita tidak KDRT, masih ngasih nafkah kewajiban, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu yang diharamkan, masih ada alasan untuk dipertahankan. Karena Ahilman sekarang menemukan ada suami istri cuman beda makan cerai. Ada. Istrinya pengen makan bakso, suaminya pengen makan sate. Bapak bakso, sate, bakso, sate, cerai aja. Naon? Coba gara-gara bakso jeung sate jadi cerai. Ada. Gara-gara beda pendapat sedikit mah ya Allah. Ingat ya, suami istri itu tidak boleh mudah mengucapkan kalimat talak. Istri tidak boleh dikit-dikit talak. Suami nggak boleh mudah mengatakan aku ceraikan kamu. Jangan. Sekiranya bukan urusan prinsipnya, masih bisa dipertahankan. Beda pendapat, mau jangan ngotot-ngotot. Pokoknya harus sama kayak aku. Kata suaminya, kita ke botani ya? Enggak, CCM. Botani, CCM. Kata anaknya, ion disentul ayah. Mohon izin, gara-gara tujuan beda, hayang kamana, ada nggak yang berantem? Ada. Kan coba, kabotani, KCCM, Ion sama nggak? Yang ada di sana ada apa nggak? Mungkin ada beberapa yang nggak ada, tapi setidaknya sama lah. Kenapa harus berantem? Ya udah, CCM dulu, ya guys. Kabotani, Ion, teu meunang naon ujungna teh. Berarti sebenarnya yang bikin berat itu siapa? Kita sendiri. Coba belajar lebih nerima, belajar lebih legowo. Jangan berharap terlalu berlebihan. Kan bisa sih untuk mengalah sedikit demi kebaikan. Kenapa banyak orang yang ribut dengan hal-hal yang tidak harus diributkan? Catat ya, yang membuat hidup kita nggak maju-maju, jawabannya karena banyak bertengkar. Hidup kita kenapa nggak maju-maju gara-gara apa? Banyak bertengkar. Beda boleh nggak? Boleh. Marah jangan. Kan biasa sih. Beda pilihan biasa. Beda pendapat biasa. Beda pendapatan biasa kan? Terus kenapa harus riuh dengan itu semua? Maka tolong yang ketiga, mengapa hidup terasa berat? Karena terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharap sama Allah saja. Catat status hari Jumat itu ya. Berharap kepada manusia, patah hati yang disengaja. Kalau mau bahagia, berharapnya sama siapa? Allah. Lebih tenang. Jelas? Oke. Yang keempat, mengapa hidup terasa berat? Karena terlalu banyak membenci. Terlalu banyak apa? Membenci. Biasanya mah ini teh urusan sama orang lain. Bunda sayang, di dunia sekarang mah dengan teknologi yang begitu canggih, dengan medsos yang begitu tajam, harus punya rasa pandai memaafkan. Karena ada orang yang komen, gak kenal sama kita komen, ayo gak? Ada. Gak pernah ketemu sama kita ngomentarin sesuatu yang buruk untuk kita. Ada atau tidak? Ada. Berarti hati kita kudu lembut. Catat ini ya. Jangan terlalu banyak membenci. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Kalau ada orang yang sayang sama kita, kita harus lebih sayang sama dia. Kalau ada orang yang benci sama kita, kalau bisa maafkan dia. Tapi HCA nya karena pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin pahalanya. Catat ya,
jika ada orang yang menyakitimu, tugasmu 3. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. 1 apa? Maafkan. 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. 1, maafkan. Ingat, Allah tidak mungkin menakdirkan ada orang yang menyakiti kita kecuali Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untuk kita. Bagaimana mungkin Bunda, Teteh sayang bisa mendapatkan pahala memaafkan kalau tidak ada orang yang nyakitin kita? Justru ada orang yang nyakitin kita agar apa? Allah siapkan pahala baik untuk kita. Apa? Memaafkan. Makanya kata Nabi, catat ini, ada 3 amalan yang akan dibangunkan istana di surga. Masya Allah. Mau nggak? Istana di surga mau? 1, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Ada orang yang nggak baik sama kita, kita berbuat baik sama dia. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Bunda, berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, biasa apa enggak? Biasa. Tapi saat kita bisa berbuat baik sama orang yang enggak baik sama kita, baru luar biasa. Catat ya, AA enggak bilang melupakan, bilangnya memaafkan. Karena memaafkan dengan melupakan itu beda. Bedanya di mana? Kalau memaafkan adanya di hati, kalau melupakan adanya di pikiran. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Beda atau sama? Beda. Bunda, maafin aja. Aa, boleh enggak setelah aku maafin, aku misalnya ya jaga jarak sama dia, gak komunikasi lagi, atau blok Instagram dia, Facebook dia, boleh atau tidak? Boleh, jika itu bisa mengobati hati kita. Karena kalau kita komunikasi lagi, khawatirnya jadi tambah panjang sakit hatinya. Bunda, jaga diri, lindungi diri, tapi di hati maafkan kesalahan. Tapi kalau bisa tetap berbuat baik seperti biasa. Maka kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Saya ulangi, kalau ada orang yang berbuat salah, benci apa? Kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa coba? Kenapa? Kalau di hati ini tidak ada kebencian kepada orangnya, maka kita akan mendoakan kebaikan untuknya. Yang merubah orang siapa? Allah. Kita doakan ke Allah, ya Allah, orang itu ya Allah pernah menyakitiku. Aku minta kepadamu ya Allah, berikan yang terbaik. Tiba-tiba ada enggak orang yang lama-lama benci tiba-tiba cinta? Ada enggak? Kekuatan doa. Maka ingat, jangan terlalu banyak membenci. Karena kebencian mengantarkan kesempitan. Bunda, kalau udah benci sama orang, capek apa enggak? Capek. Lihat orang tuh benci gitu. Ustadz, aku manggis hoream. Geluh. Saya tama. Coba. Bunda mau ngaji, nanya ke orang-orang, dia datang apa enggak? Datang, mau ngaji, ada. Dia datang enggak? Enggak, ngaji aku mah ada. Berarti ini kalimat selanjutnya. Kalau hidup kita, mengapa hidup terasa berat, terlalu banyak membenci, berarti PR selanjutnya, jadi orang jangan menjengkelkan orang lain. Ada enggak orang yang kehadirannya di apa namanya ya, kehadirannya tuh nggak mau gitu orang, ada nggak? Ada. Si eta datang tuh celilis, datang tuh eta celilis, datang hoream mau datang mah celilis masuk hare riuh ayah. Ada yang begitu kira-kira? Ada. Tapi ada yang kehadirannya dirindukan, ada nggak? Ada. Si Ceai datang tuhnya Ceai, ayah aku malah menjeng Ceai itu sok resep, sok ditraktir bakso resepnya. Jadi nyenengin, lihat. Ada orang yang kehadirannya dirindukan, ada orang yang kehadirannya tidak dirindukan. Ada atau tidak? Maka jadi orang, lihat,
Mengapa hidup terasa berat? Terlalu banyak membenci. Terakhir yang kelima, mengapa hidup terasa berat? Karena jarang mengevaluasi diri. Jarang mengevaluasi diri. Kalau bahasa gampangnya mah gini, sok ngarasa paling bener. Iya enggak? Orang salah semua. Ingat ya, sombong itu sifatnya iblis yang membuat iblis tidak akan pernah bisa masuk surga. Maka sering Ahilman sampaikan, ngaji itu bunda sayang bukan untuk jadi merasa lebih pinter ya. Tapi ngaji itu agar kita ingin memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu. Jelas? Berarti ingat. Perbanyak evaluasi diri. Kalau bahasa Arabnya muhasabah. Ya. Kalau lihat orang lain, lihat. Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Insya Allah. Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Kalau ada yang lebih senior usianya, bunda lihat, oh dia lebih senior. Berarti amalnya lebih duluan dia dibanding saya. Insya Allah. Kalau lihat yang junior, dia lebih muda. Berarti dosanya lebih duluan saya dibanding dia. Masya Allah. Jadi ngelihat orang tuh mulia, baik. Bahkan mohon maaf ya, kalau ada orang yang menurut bunda tuh gak bener, banyak dosa, banyak salah, kita gak pernah tahu. Mungkin dalam kesendiriannya dia punya ketaatan kepada Allah. Mungkin dia sering berdoa, mungkin dalam sujudnya dia panjang, mungkin di waktu malamnya dia tahajud, kita gak tahu. Maka jangan mudah menjudge orang. Jangan mudah menjudge atau menghakimi orang lain. Karena yang tahu kita siapa? Allah. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Catat ini. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Catat, status hari apa? Sabtu. Jangan merasa pintar, harusnya pintar. Jangan merasa, saya nih lebih. Sombong itu apa artinya? Batalul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Berarti kalau bunda pulang ngaji, jangan merasa paling pintar. Ngaji sama temennya ngobrol, ece naon. Kita mah alhamdulillah ngaji ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya cuy ya, masya Allah. Kita mah alhamdulillah ya cuy ya, masya Allah ya. Terus bunda lihat yang depan, tuh lihat perempuan itu nggak ngaji, ahli neraka itu mah. Kita mah ahli surga insya Allah. Ahilman tidak pernah mengajarkan bunda untuk merasa lebih pintar. Karena merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Catat status hari Minggu ini ya. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Mengapa hidup terasa berat? Ada 5 jawabannya. 1 apa? Terlalu banyak khawatir. 2, jauh dari Allah. 3, terlalu berharap kepada manusia. 4, terlalu banyak membenci. 5, jarang mengevaluasi diri. Berarti sebaliknya, kalau hidup mau ringan, 1, jangan khawatir, lebih tenang. 2, deketin Allah. 3, berharap sama Allah. 4, banyak mencintai. Dan yang kelima, banyak muhasabah, memperbaiki diri. Jelas sampai di sini? Kadang-kadang saat kita mau jadi orang baik, godaannya bukan datang dari orang yang jauh, betul? Tapi kadang-kadang ujian yang berat itu datangnya dari orang terdekat, betul? Gimana caranya sikap kita menghadapi ujian dari orang terdekat? Insya Allah hari Rabu pagi kita ketemu di Masjid Alumni IPB. Ya, hari Rabu pagi besok lusa kita ketemu lagi, kita akan bahas judulnya ketika diuji oleh orang terdekat. Ya, mudah-mudahan bunda ada waktu untuk bisa ketemu lagi. Hari Rabu jam biasa jam pagi, kajian muslimah pagi-pagi jam 8 di Masjid Alumni IPB samping Botani Square. Jelas sampai di sini? Baik ya.
Barangkali itu yang bisa disampaikan. Bunda, ada yang mau disampaikan ke jamaah? Ada? Kalau tidak ada, karena Ahilman harus jalan lagi. Ada pertanyaan ya? Oh, doa. Baik. Baik. Atau saja doa aja. Nanti tutupnya di akhir. Apa? Oh iya udah. Sini aja, Bun. Nah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras sama-sama. Sallallahu. Lebih keras lagi. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu. Ya Allah, sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan, sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan hidup kita dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah kelak Al-Quran kita menyelamatkan kita di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Lebih keras ya suaranya ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma
nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita banggakan dan kita muliakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Andalusia. Tolong aminkan sama-sama. Semoga majelis taklim ini Allah rahmati. Semoga kajian ini Allah berkahi. Dan semoga semua yang terhimpun di dalamnya diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Tanggal sabaraha ieu teh? Meni asa ngajawabna haroream kieu. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semua pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak keras barusan jawabannya ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh, sayang, tidak ada yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa Ahilman? Iya, karena pagi ini dari sekian banyak yang diberikan usia dan umur oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hati, diringankan langkah untuk datang ke majlis ilmu ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah bunda, teteh, sayang menuju ke masjid ini jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kita juga berharap semoga Allah angkat derajat hidup kita. Dan siapapun yang boleh jadi pagi ini sedang punya masalah. Ada yang sedang punya masalah? Yang mana orangnya? Itu ya. Dari wajahnya kelihatan ya memang ya. Ya. Makanya Ahilman pas datang ke sini ya, lihat dari wajah yang hadir ada kemiripan. Ada dua yang mirip di sini.
Satu, yang hadir kelihatan banyak dosa, kelihatan ya. Jangan tersinggung karena kenyataan ini mah ya. Dan yang kedua, yang mirip ini wajah banyak masalah kelihatannya ya. Maka harapannya dua, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan masalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi tolong ini catat ya Bunda, ada dua nikmat. Kadia apa kaharep gitu. Baik. Bunda, ada berapa tadi? Oke. Ada dua nikmat ya. Yang kata Nabi, dua nikmat ini seringkali kita lalaikan, padahal begitu besar yang Allah hadirkan. Ada berapa? Dua. Apa dua nikmat itu Ahilman? Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua wal faragh, nikmat waktu atau nikmat kelapangan. Jadi dua nikmat, satu kesehatan, satu apa? Kesehatan. Dua kelapangan atau waktu luang. Satu nikmat apa? Kesehatan. Dua nikmat apa? Kelapangan. Dua ini benar-benar penting dalam hidup kita. Kenapa? Punten mohon izin. Bunda sehat, tapi waktunya nggak lapang, bisa nggak ngaji? Enggak. Bunda lapang waktunya, dakwah gawe teh gitu. Tapi sakit, bisa datang apa enggak? Enggak. Maka dua nikmat ini adalah dua nikmat yang besar, tapi sering kita lalaikan. Satu nikmat kesehatan, dua nikmat kelapangan. Sekarang AA tanya, sehat itu mahal atau tidak? Mahal atau tidak? Bunda punya banyak uang tapi sakit, apa yang terjadi? Seakan-akan tidak ada harganya, betul? Bunda punya suami ganteng, amin gitu. Menisiga ente goreng deh suami aku mah. Menisiga kumaha jawaban teh? Bunda punya suami ganteng, masih belum yakin? Ya. Misalnya Bunda punya suami ganteng tapi menyakitkan, mau atau tidak? Boleh jadi mendingan punya suami biasa-biasa saja, betul? Tapi menenangkan, betul? Ini sering Ahilman tanya, Bunda mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Ini perasaan berkali-kali ditanya, ngajawabna bilang tidak mau. Mau atau tidak? Kenapa tidak mau? Karena Ahilman pasti tidak mau sama ibu. Dan saya juga mikir-mikir atunya, maknya hayang nu kararieu pasti mikir atuh Ahilman. Jadi lihat. Jadi sehat itu penting atau tidak? Oke, catat ini Bunda. Sehat itu ada dua. Ada berapa? Satu, ada yang disebut dengan sehat wal afiat. Afiat. Dua, ada yang disebut dengan sehat was sayyiat. Sayyiat. Satu apa? Afiat. Dua, sayyiat. AA, apa bedanya antara afiat dengan sayyiat? Pertanyaan Ahilman. Menurut Bunda Teteh, kira-kira sama atau beda artinya? Beda. Di mana bedanya? Betereh di situ. Sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Lamun teu apal ulah sibuk. Da asa bedanya. Asa beda. Riweuh panjang. Jadi afiat dengan sayyiat sama atau beda? Bedanya di mana? Oke, ya. Sebelum kita membahas perbedaannya, kita bicara dulu persamaannya. Menurut Bunda, sehat wal afiat dengan sehat was sayyiat ada samanya atau tidak? Ada, sama-sama apa? Nah, udah tagege apa lah namanya? Sama-sama apa? Sehat. Lihat. AA, ari orang yang sehat itu ditunjukkan dengan apa? Simple. Orang yang sehat itu ditunjukkan
dengan anggota tubuh yang bisa digunakan, betul? Mata bisa melihat, berarti matanya apa? Sehat. Mulut, lisan bisa bicara, berarti lisannya sehat. Tangan bisa menyentuh, berarti tangannya sehat. Kaki bisa melangkah, berarti kakinya itu sehat. Jadi sehat itu kondisi tubuh yang bisa digunakan, itu sehat. Tapi nanti peruntukannya ada dua. Yang pertama ada afiat, yang kedua ada sayyiat. Sebelum Ahilman bahas afiat, Ahilman bahas dulu sayyiat. Sehat was sayyiat itu badannya sehat, tapi digunakan untuk sesuatu yang mohon maaf, sesuatu yang boleh jadi tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa melihat sehat, tapi melihat yang buruk-buruk aja, namanya apa? Sayyiat. Matanya sehat, tapi melihat yang buruk, berarti sehat was sayyiat. Tangan bisa menyentuh, sehat, tapi dia mengambil yang haram, menipu orang lain, zolim kepada orang lain, berarti sehatnya apa? Sayyiat. Kaki bisa melangkah, sehat, tapi melangkah ke tempat yang Allah tidak sukai, berarti sehatnya apa? Sayyiat. Tapi ada yang kedua, namanya sehat apa? Afiat. Apa maknanya AA? Kalau sehat wal afiat itu ketika anggota tubuh kita digunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Mata bisa melihat, dengan matanya digunakan untuk membaca Al-Quran. Allah suka nggak kita baca Quran? Kaki bisa melangkah, dengan kakinya datang ke majelis taklim. Allah suka nggak kita menuntut ilmu? Afiat. Makanya mohon izin, kalau Ahilman tanya apa fungsi mata? Sekarang revisi ya. Bagi orang beriman, fungsi mata itu untuk melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, mohon izin, binatang punya mata nggak? Bisa melihat? Tapi mereka beda dengan kita. Matanya orang beriman fungsinya melihat yang baik-baik. Lisan apa fungsinya? Bicara. Bicara yang? Jadi kalau bunda ditanya apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik. Kan kadang-kadang anak itu suka ditanya ya, fungsi mata apa, fungsi mulut apa. Ajarkan dari sejak kecil, nah matamu melihat yang baik-baik, lisanmu bicara yang baik-baik, kaki melangkah ke tempat yang baik-baik. Itu namanya apa? Sehat wal. Maka ada satu doa yang Nabi ajarkan, ini doanya yang bunda juga hafal doanya itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, terus wa afiatan. Mintanya bukan wasihatan, tapi mintanya wa afiatan. Mohon izin, ada orang, mohon maaf ya, mungkin tunanetra, tapi dengan matanya dia bisa menangis di hadapan Allah, bahkan dia bisa menghafal Quran. Mungkin matanya dalam kacamata kita tidak sempurna, tapi boleh jadi dalam pandangan Allah dia lebih sempurna dibanding kita yang bisa melihat. Betul? Ada orang yang mungkin kakinya mohon izin lumpuh, tapi dengan kakinya dia melangkah ke tempat yang baik, didorong kepada tempat-tempat yang baik. Mungkin kakinya di mata kita tidak sempurna, boleh jadi dalam pandangan Allah dia lebih sempurna dibanding kita. Betul? Maka bunda tolong catat ini, bukan semata-mata sehat, tapi harus apa? Afiat. Nah bunda, teteh sayang, pagi ini datang ke majelis ilmu karena apa? Nikmat syukur Allah kasih apa? Sehat. Sehat apa? Karena kalau tidak afiat, boleh jadi ada pekerjaan yang lain. Senam jumba ayah, arisan ayah. Bukan nggak boleh, boleh apa enggak? Tapi ada prioritas. Maknya atuh, sabulan sekali menit ngaji, maknya. Da aku mah alhamdulillah setiap bulan ngaji. Komo lamun Ahilman nungisi nama. Aduh, da teh favorit aku banget. Misalnya imam misal gitunya. Bunda sayang, catat ini. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada sering sekali-kali.
Pas aya masalah ngaji, oh masalah teu ngaji. Ayo. Makanya Ahilman punten ya, kalau bunda mungkin sering ikut kajian Ahilman, pasti nggak pernah berat-berat. Karena Ahilman tahu bunda di imah loba masalah. Jadi minimal ngaji ulah tambah masalah. Betul apa enggak? Tenang aja, sampai adem, tenang. Yang penting itu apa? Makin deket ke Allah, makin taat ke Allah. Berarti sekarang kenapa bunda mau ngaji? Jawabannya nikmat sehat, afiat yang Allah berikan kepada kita. Betul? Yang kedua, nikmat kelapangan. Ya. Bunda ingat ya, waktu itu nih, waktu itu mahal. Insya Allah. Kenapa di dalam Al-Quran Allah banyak sekali bersumpah atas nama waktu? Banyak atau tidak? Banyak, banyak. Ya, coba bunda perhatikan. Di waktu fajar Allah bersumpah dengan kalimat fajar. Wal fajri. Ada? Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh. Ada? Naik waktu duha apa kalimatnya? Wad-duha. Naik waktu siang apa kalimatnya? Wan nahari, demi waktu siang. Bahkan ada satu zat yang muncul di siang hari kemudian Allah bersumpah dengannya, wasyamsi waduhaha, dan demi matahari dan waktu duha. Naik waktu sore Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, demi waktu asar. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal laili, demi waktu malam. Jadi setiap waktu Allah bersumpah. Bahkan ada satu surat tentang waktu, namanya apa? Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dengan waktunya dalam keadaan apa? Rugi. Catat ini. Bunda sayang, waktu yang Allah kasih itu hakikatnya rugi sebenarnya. Rugi. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Ada 3 alasannya. Kenapa Allah seringkali bersumpah atas nama waktu? 1, waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Kalau udah lewat gak bisa balik lagi. Betul apa enggak? Makanya bunda yang pernah punya masa lalu, jangan terlalu gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini. Catat, status hari Senin itu ya. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, nikmati hari ini. Karena kita sedang hidup hari ini, betul? Makanya mohon maaf, orang yang tidak akan pernah bahagia siapa? Orang yang menjadikan masa lalunya untuk hidup saat ini. Bunda tidak akan pernah bahagia kalau menjadikan masa lalu untuk hidup hari ini. Makanya Inul Daratista pernah berkata, apa kalimatnya? Masa lalu biarlah masa lalu. Udah teruskan dehnya bisi hilap kayaknya. Jadi masalah ya sudah. 1, kenapa Allah ingatkan tentang waktu? Karena waktu sesuatu yang tak bisa diulangi kembali. Kalau udah lewat, udah. Yang kedua, waktu itu sesuatu yang berjalannya cepat. Coba Ustadz mau tanya, bunda kerasa nggak kalau waktu itu cepat banget? Ya, rasanya baru kemarin hari Minggu, ayeuna Senin. Nyatunya. Ayeuna Senin, isuk Selasa. Cepat. Rasanya baru kemarin kita Ramadan, betul? Sekarang udah ketemu Idul Adha lagi kemarin, sekarang udah lewat Idul Adha. Iya? Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu nikah sama suami ibu, terasa lama atau sebentar? Tergantung penderitaan memang ya. Tergantung penderitaan. Punten. Kalau yang menderita meni aslilah teh ya Allah. Meni
menderita hidup teh ya Allah. Tapi kalau yang bahagia mah, coba, yang bahagianya ibu ngerasa, ya Allah, sama si ayah teh baru kemarin ketemu. Aku tehnya kalau lihat Ustadz Hilman sekarang mirip suami aku dulu. Percis siga Ustadz gitu. Bersih, pokoknya mah siga Hilman. Ayeuna kumaha rubah ayeuna mah. Catatnya Bunda punten, boleh jadi suami kita teh ayeuna berubah karena tersiksa oleh kita. Ya bener. Kade ulah nyalahkeun Ustad, nah hanya suami aku beda baheula meuni kasep ayeuna meuni asa kieu kitu. Meuni asa berubah, hati-hati. Mungkin yang menyiksa suami kita siapa? Kita. Ahilman cerita ini mah. Satu kali pernah saya ngisi pelatihan di perusahaan. Terus saya bilang itu babnya tentang problem management, manajemen masalah. Di akhir sesi saya bilang gini, Pak, iya Ustadz, tolong besok bawa sesuatu yang paling berat dalam hidup Bapak, yang menjadi beban dalam kehidupan Bapak. Jadi tolong besok disiapkan apa masalah terberat dalam hidup Bapak. Singkat cerita, besok pagi saya kaget. Di ruangan ibu-ibu semua. Ibu-ibu, penuh ibu-ibu. Saya teh kaget atunya. Saya teh nanya ke bapak-bapak. Assalamualaikum, salam. Bapak, kok banyak ibu-ibu? Kan kemarin kata Ustadz, tolong bawa yang paling berat dalam hidup saya katanya. Tolong yang bawa yang paling banyak masalah dalam hidup saya. Ternyata suaminya baru jujur, Ustadz, andai Ustadz tahu inilah orang yang paling banyak masalah buat saya kata. Ternyata selama ini si suami teh sangsara gara-gara istrinya. Makanya ibu tolong catat, jangan bangga dulu kalau di dompet suami kita ada foto istri. Ahilman, kenapa jangan bangga dulu? Iya, karena ketika suami di kantor ada masalah, dia buka foto istrinya, dia akan tenang. Di rumahku ada yang lebih berat masalahnya. Jadi jangan bangga dulu ya. Kalau ibu ngerasa, suami aku mahnya kemana-mana foto aku dibawa. Iya, karena dia ingin tenang. Seberat apapun masalah di kantor, di rumahku ini masalah yang paling berat. Jelas atau tidak? Jadi kenapa waktu itu diingetin terus? Satu, waktu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Yang kedua, waktu itu berjalan dengan cepat. Nya, ibu kamari kan mungkin masih kene muda, baru nikah. Ayeuna coba ibu lihat. Coba ibu lihat ya. Ibu teh geus teu puguhkannya. Di depan sudah tidak berbentuk, ya. Di belakang gak jelas ya, di samping apalagi. Dipikir-pikir mah apa yang saya banggakan ini teh. Iya. Coba waktu terasa nggak? Cepat sekali, betul? Anak-anak ibu, rasanya baru kemarin ibu teh gendong, kasih nama, betul? Digendong-gendong, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek misalnya, tetepnya anak raja dah, tetep eta mah ada bangga teh gitu. Anak raja, dikasih nama, digendong, sekolahin, sekarang udah mau punya cucu, betul nggak? Ada? Kalau lihat anak kita, ya Allah, nah, kamu tanya udah gede sekarang waktu cepat. Ahilman atuh, ibu punten, yang dulu awal-awal ikut kajian Ahilman sama Ahilman sekarang beda atau enggak? Beda. Karena duit menentukan memang ya. Uang tuh merubah segalanya memangnya. Wih, yang dulu awal-awal mah, ya Allah, si teh penek, hidung, kecil, ya enggak? Masih inget Ahilman ngejelasin teh masih kene gitu, ayeuna mah, ya Allah. Berubah atau tidak? Makanya Ahilman mah tidak akan pernah lupa sama ibu-ibu. Karena izin Allah hari ini Ahilman ada di sini mungkin karena cintanya ibu-ibu. Betul apa enggak? Makanya Bunda tolong ingetin saya. Kalau ada yang berubah dengan saya ingetin.
Ustad dulu mah Ustad teh meuni kumaha ayeuna meuni hese. Waktu lagi meuni hese sibuk segala macem. Kamu apalagi ya kalau ada yang bilang Ustad sombong jadi berubah puntennya. Ingetin saya. Karena sepengetahuan saya dengan izin Allah nggak boleh saya begitu itu. Makanya masih kan tetap senyum kan. Walaupun banyak masalah kan tetap senyum. Depan ibu-ibu tidak berubah. Waktu tidak bisa diulangi kembali. Waktu berjalan dengan cepat. Yang ketiga ini yang paling utama. Kenapa Allah ingatkan tentang waktu? Karena banyak manusia yang melalaikan itu. Maka disebutkan di ayat selanjutnya, innal insana lafi, manusia teh rugi. Allahu Akbar. Coba, kalau ternyata waktu kita rugi, sebenarnya kalau boleh milih, kita mendingan dikasih waktu yang panjang atau pendek? Lihat logikanya. Kalau waktu itu bikin rugi, mendingan dikasih waktu panjang atau pendek? Mending pendek sebenarnya. Betul? Tapi Allah kasih tahu ada yang tidak rugi. Siapa? 4 golongan. Yang pertama illal ladina amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilus solihat, orang yang beramal. Yang ketiga watawasau bil haq, orang yang mau menasehati dan dinasehati dalam kebaikan kebenaran. Tolong catat. Bunda sayang, teteh sayang, kita jika masih mau